Bentar lagi kan anak kita ulang tahun yang ke-7 tahun nih. Iya, udah mau masuk sekolah nih. Nah, aku punya keinginan nih, Yan. Gimana kalau nanti anak kita pas 7 tahun ini langsung kita masukin STM? Iya. Biar bisa ikutan demo. Ini bisa jadi pasukan elit. Ini beneran, aku mah yang beneran serius. Aku nanti minta izin mau nikah lagi habis maghrib. Aku janji bakal adil kok sama kalian, beneran. Iya beneran, aku bakal adil. Anak pertama kita kan udah aku bukain usaha waktu itu. Iya, aku udah suruh dia juga dagang pop es di Kutub Utara kan nanti. Iya, ini Pak Haji kalau saya lihat kan Pak Haji orangnya sabar nih, kalau saya lihat kayaknya cocok banget nih Pak Haji buat itu main film apa? Film Azab Indosiar. Iya, Pak Haji kayaknya cocok nih main film Azab Indosiar. Soalnya Pak Haji sabar orangnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lu? Ya ayyuhan nabi wal kawkabut turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabut turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Spesial banget, kali ini kita akan bikin prank taksi online selawat lagi. Spesial terus emang. Iya. Tapi kali ini sama cowok guys, bukan sama cewek cantik terus. Jadi di berita sosial media khususnya di daerah Karawang, itu sering banget memberitakan ada orang yang katanya dia itu terkaya di Karawang guys. Duitnya banyak banget, sampai-sampai katanya kekayaannya itu menandingi kekayaan Sultan Juki, teman-teman. Emosi dong saya sebagai kembaran Sultan Juki yang mulia. Sultan fulus banyak, teman-teman. Masa bisa ditandingi oleh orang Karawang? Nggak bisa dong. Jadi pada hari ini saya akan langsung ke TKP untuk melihat apakah benar kekayaannya itu melebihi kekayaan Sultan Juki. Dan saya juga melihat apakah orang yang kaya raya ini juga memiliki kekayaan hati, teman-teman. Kita akan tes seberapa sabarnya dia melihat aksi-aksi saya di dalam mobil untuk ngerjain dia dengan jokes-jokes ampuh ala Sultan Juki, teman-teman. Pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Ketika kita sudah dalam keadaan yang kaya ataupun kita dalam keadaan yang susah, kita harus tetap bersyukur pada Allah, teman-teman. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat kita akan ditambah dan ditambah. Dan ketika kita kufur atau tidak bersyukur kepada Allah, maka ingat azab Allah amat pedih, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan teman-teman, ketika dalam keadaan yang susah, itu bukan berarti kalian itu hina. Dan ketika dalam keadaan yang banyak uang sekalipun, itu juga bukan berarti kalian mulia. Karena ada yang dinamakan keberkahan, ada yang dinamakan istidraj. Istidraj ini adalah ketika kita diberikan harta kekayaan yang banyak, namun kita memperbanyak maksiat kita. Namun Allah tetap memberikan kekayaan itu tanpa menguranginya, padahal kita melakukan maksiat. Ini ditujukan adalah untuk membuat kita semakin lalai dan akhirnya kita terjerumus dalam kesesatan, teman-teman. Itu mudah-mudahan kita semua dihindarkan Allah dari yang namanya istidraj. Waliyazubillah min dzalik. Oke teman-teman, kita akan langsung ke TKP. Kebetulan saya udah ada di depan rumah si orang kaya tadi. Emang ini saya juga bingung, ini rumah apa benteng Takeshi, teman-teman? Luas banget. Nah, tadi aja ini baru pakai mobil udah nyasar. Teman-teman. Belum turun mobil udah nyasar lagi. Bego ternyata saya gitu. Oke kita ya teman-teman, kita langsung ke videonya. Makin gak jelas saya, makin lama. Oke cus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kenalkan saya Aldi. Ini dengan Maman. Bapak Maman adalah supir dari Haji Aep. Pak Haji Aep. Nah beliau ini adalah supir pribadinya Pak Haji Aep guys. Orang terkaya di Karawang guys. Yang akan kita kerjain hari ini. Pak, jadi hari ini saya minta izin sama Bapak untuk menggantikan Bapak sebagai sopirnya Haji Aep. Siap Pak? Siap. Jadi nanti Bapak kalau ditelepon sama Pak Haji Aep bilang aja, Pak Haji Aep saya lagi nikah, kebetulan ini istri yang keempat. Jadi supaya Pak Haji Aep langsung tutup teleponnya Pak. Supaya saya nanti bisa ngerjain Pak Haji Aep di dalam mobil. Pak Maman ada Instagram? Nggak ada. Bagus Pak, nggak usah. Bagus. Nah, karena nanti takutnya Bapak jadi selebgram. Oke gitu aja teman-teman. Kita akan langsung ngerjain Pak Haji Aep sambil nunggu beliau datang. A few moments later. Pak Haji kemana nih? Pak Haji, assalamualaikum. Saya Aldi Pak Haji. Jadi hari ini
gantiin Pak Maman. Pak Mamannya kemana? Pak Maman kebetulan lagi akad Pak Haji. Heeh. Oh, Gak bisa diganggu katanya. masa sih? Katanya kebetulan akadnya itu akad buat nikah istri keempat. Gitu ya? Heeh. Gak apa Pak Haji ya? Jadi hari ini sama saya dulu nanti diantar. Boleh, boleh. Oke, silakan Pak Haji. Ini gimana? Ini tuh gini Pak Haji, apa kemarin kan abis bawa kulkas tuh Pak Haji. Kulkas masukin sini. Heeh. Apa jadi nggak bisa diangkat itu ininya. Gak apa-apa Pak Haji ya, duduk di depan dulu ya Pak Haji. Gak apa-apa ya? Ya udah, boleh. Gak apa-apa ya Pak Haji? Gak apa-apa, nggak tiap hari ini Pak Haji. Ya, silakan Pak Haji. Bismillah. Maaf sebelumnya Pak Haji ya. Pak Haji, mohon maaf. Ya. Seat beltnya dipasang dulu. Oh, Kita soalnya mau jalan jauh nih. Ini aku cek pasang ya. Bismillah. Sama ini Pak Haji, kalau aku yang nyupirin gitu ya, biasanya aku tuh suka ngajak penumpangnya untuk baca doa dulu gitu Pak Haji. Iya. Aku yang mimpin atau gimana? Pak Haji atau saya? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina wa munqalibun. Amin. Mudah-mudahan jalannya selamat Pak Haji ya. Pak Haji punten, ini kita mau kemana nih hari ini Pak Haji? Kita ke rumah yatim yang di Kelari. Bukan ke Bandung Pak Haji? Enggak lah. Itu yang buat apa? Santunan janda Baheno Kembang itu kapan? Ke Bandung. Enggak ke Kelari. Siapa yang mau ke sana ke Bandung? Kata Kang Maman kita ke rumah janda itu. Beres. Enggak ke Kelari. Kali Pak Haji. Iya. Pak Haji, punten mau nanya nih, boleh ya Pak Haji ya? Boleh. Ini benar Pak Haji Aib kan ya? Betul, Pak Haji. Iya, benar. Pikirin bukan. Ini Pak Haji kan dengar-dengar nih kata orang-orang dari Pak Maman juga. Katanya kan Pak Haji Aib nih salah satu orang terkaya nih di Karawang. Aku mau nanya, kalau dulu sebelum seperti sekarang ini pernah nggak Pak Haji ditipu orang gitu? Pernah nggak? Kalau namanya apa ya, orang usaha itu pasti aja ada sesuatu yang pasti pernah terjadi. Ya saya pernah juga ketipu juga sama orang, bahkan itu luar biasa. Tapi ya buat saya ya sudah, yang penting kitanya sendiri aja, nggak usah nipu orang. Udah berapa kali Pak Haji kira-kira ditipu sampai sekarang nih? Saya ditipu sama orang hari ini ya, kalau dibilang ada lah mungkin 2 kali sampai 3 kali. Waduh, banyak banget. Ya. Itu pernah nggak Pak Haji sampai nangis gitu saking sakit hatinya ditipu orang? Saya kan pernah ditipu sama mantan saya Pak Haji. Jadi dulu saya itu pernah menjalani cinta dalam diam Pak Haji. Jadi cinta dalam diam itu udah pacaran Pak Haji, terus diam nikah sama orang lain. Itu cinta dalam diam gitu Pak Haji. Itu Pak Haji pernah nggak ditipu sama orang sampai nangis gitu Pak Haji, pernah? Ya pernah lah ya, kita sampai waktu itu usaha pertama gitu kan, udah gitu saya sampai sempat ditipu sama orang. Sampai saya pertama sih gimana gitu, tapi ya pada akhirnya saya bilang ya udahlah, saya ikhlaskan saja. Ya kalau dibilang nangis, pernah nangis saya sampai Pernah Pak Haji. serahkan sama yang di atas, sama Allah Subhanahu. Wah, jadi nangisnya ke Allah aja gitu Pak Haji. Ya iyalah, curhatnya ke situ aja, nggak usah Update status. status. Wah, itu kan gak usah Pak Haji. Ngapain? Kita yang semua ya mungkin ada hikmahnya Masya Allah. dalam perjalanan hidup. Yang penting kan itulah salah satu menjadikan komitmen kita tidak usah curang sama orang. Masya Allah aja Pak Haji.
Ini Pak Haji kalau saya lihat kan Pak Haji orangnya sabar nih, kalau saya lihat kayaknya cocok banget nih Pak Haji buat itu main film apa? Film Azab Indosiar. Iya, Pak Haji kayaknya cocok nih main film Azab Indosiar. Soalnya Pak Haji sabar orangnya gitu. Nanti saya ada kenalan sutradara sama Pak Haji, mau minat itu. Kita main film boro-boro. Aduh, insyaallah Pak Haji. Oke. Oh Pak Haji, saya mau nanya lagi nih. Saya nanya terus nih, kepo. Soalnya Pak Haji kan uangnya banyak, saya belum banyak gitu. Ya, barangkali bisa kayak Pak Haji nantinya gitu. Iya. Pak Haji kan uangnya udah banyak nih Pak Haji. Mau nanya, ini maaf nih Pak Haji ya. Iya. Tapi diam-diam aja sih Pak Haji. Istri sekarang udah berapa Pak Haji? Iya. Diam-diam aja Pak Haji, pelan-pelan aja jawabnya. Nggak saya bilangin nggak benar. Ya satu lah, masa istri mau berapa? Wah, satu Pak Haji. Iya. Kan Pak Haji duitnya banyak kan. Nggak pengen punya istri 3,5 gitu. Iya. Aduh. Ini kalau istri mas satu lah, mas 3,5 mah kayak apa, kayak beli martabak atau kayak beli kue. Berarti masih satu Pak Haji. Satu lah. Luar biasa. Kenapa? Bisa. Ya, selama ini alhamdulillah istrilah yang pertama menemani saya dalam posisi saya dari mulai titik nol. Oh iya. Suka dukanya pun istri juga waktu itu mendampingi saya. Masa hari ini saya harus punya istri sampai 3,5 di martabak tadi. Insyaallah ajib Pak Haji. Berarti Pak Haji itu betul-betul menghargai arti cinta Pak. Ya, jelas dong. Namanya sesuatu, kita ini harus betul-betul bisa menghargai bagaimana seseorang itu pasti mempunyai komitmen di dalam diri. Masya Allah. Kalau buat saya pribadi, ya kebersamaan dengan keluarga itu menjadikan nomor satu. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi. Pak Haji, punten ini istri aku nelfon aku apa mau izin teleponnya sebentar Pak Haji ya? Bentar. Mohon maaf nih sambil jalan nih Pak Haji. Ya, Maaf. hati ya. Halo. Assalamualaikum, Yang. Iya, lagi di mana kamu? Di rumah Bu RT. Lagi ngegosip ya? Ini pasti ngegosip nih. Ya ampun Yang, kan aku udah bilangin kamu jangan ngegosip-ngegosip. Iya, udah tahu ibu-ibu kompleks itu mulutnya pada pedas-pedas banget ya. Iya, pada pedas-pedas banget mulutnya kayak racun tikus balado, tau gak? Udah pulang. Jangan gosip-gosip, dosa kamu tau gak? Nih Yang ya, aku tuh pernah tau digosipin sama tetangga-tetangga komplek. Iya. Kamu inget gak waktu aku beli helikopter buat ngojek? Ingat nggak kamu? Iya, aku tuh kata mereka aku ini sombong, aku angkuh kata mereka. Udah mereka ngomongin aku yang jelek-jelek semua. Yang paling sedih nih, tau nggak yang paling sedih ketika mereka bilang aku dapetin harta kekayaan aku karena aku miara tuyul. Coba, gimana perasaan aku yang pikir sama kamu tuh? Ini fitnah kan, aku nggak suka banget. Padahal mereka tuh nggak tahu, duit aku kan banyak, ya nggak? Aku emas batangan aja aku penyok-penyokin. Aku buat bangun rumah kan emas batangan. Ya aku nggak terima lah ya. Kamu tahu sendiri kan, duit aku kan banyak. Ya masa aku dibilang miara tuyul? Ini ya, saking duit aku banyak, itu tuyul-tuyul yang udah biasa maling, itu sampai aku masukin pesantren. Iya, aku bikinin pesantren buat mereka, biar mereka pada tobat gak nyuri lagi ya. Iya. Yang bikin aku terharu banget, ini beneran. Ini aku mau cerita ya, cuma ini ceritanya agak sedih nih. Aku udah mau nangis. Paji ada tisu ya? Minta tisu. Udah, gak usah Paji. Ini aku mau cerita. Jadi dulu tuh ya, dulu ada tuyul nih, tuyul yang dulunya maling. Sekarang udah pada tobat. Dan tahu nggak, satu tuyul ini ada yang udah jadi selebgram. Beneran, aku terharu banget ngeliatnya mereka udah pada sukses. Beneran, kemarin itu
Nih, dengerin mereka tuh. Ada satu tuyul yang dia itu udah nerima endorse coba. Endorse-nya itu endorse baju second pocong. Kebayang kamu kan tuyul pakai baju second pocong gimana? Coba gimana perasaan aku sebagai pendidik mereka. Sekarang itu mereka udah pada tobat, udah pada benar semua, udah nggak nyuri lagi. Oh iya yang bentar lagi kan anak kita ulang tahun yang ke-7 tahun nih. Iya udah mau masuk sekolah nih. Nah aku punya keinginan nih yang gimana kalau nanti anak kita pas 7 tahun ini langsung kita masukin STM. Iya biar bisa ikutan demo. Ini bisa jadi pasukan elit. Ini beneran aku mah ya, beneran serius. Iya, kamu setuju kan ya sebagai ibunya kan, supaya anak kita itu menjadi generasi yang kuat. Itu. Garing. Oh iya yang aku mau ngomong agak serius nih sama kamu, ngomongin keluarga kita nih. Jadi gini, aku sebelumnya mau minta izin nih sama kamu nih. Iya, ini berat sih aku ngomong, cuma gimana ya? Aku nanti minta izin mau nikah lagi habis maghrib. Boleh kan ya? Nggak boleh. Aku janji kok. Aku janji bakal adil kok sama kalian, beneran. Iya beneran, aku bakal adil. Iya, anak-anak kita juga nggak akan melarat, beneran. Kamu tau kan duit aku banyak banget. Iya, beneran. Anak pertama kita kan udah aku bukain usaha waktu itu. Iya, aku udah suruh dia juga dagang pop es di Kutub Utara kan nanti. Iya, kamu gak usah takut. Nah beneran, kamu gak usah takut. Pokoknya gak akan melarat ya kamu hidup. Gak apa-apa kan ya, aku mau nikah lagi nih. Oh iya, yang kamu gak usah takut beneran. Ini aku juga udah bukain kamu kan restoran Arab ini buat di Indonesia. Jadi kamu nanti ngelola restoran Arab aku. Kamu tahu nggak? Ini restoran Arab. Tukang parkirnya aja langsung dari Arab. Itu tukang parkir sekali aja dapat duit parkiran itu langsung santunan yatim 1000 anak. Ini gimana nggak berkah tuh ya? Duitnya banyak. Sombong amat. Kamu tahu nggak? Ada menu yang spesial juga di rumah makan kita. Beneran, ini mah menu langsung dari Arab aku datengin. Ini menu namanya nasi goreng ontak brewok. Iya beneran ya, kamu mah nggak bercanda. Ini kalau ada nenek-nenek makan nasi goreng onta brewok, ini kan khas dari Arab ramuannya ya nggak? Kalau ada nenek-nenek makan nasi goreng onta brewok, itu keriputnya bisa jadi glowing. Apalagi kalau itu nenek-nenek nambah makannya. Kalau dia nambah, tahu nggak? Itu tadinya nenek-nenek 70 tahun bisa jadi bahenol perawan lagi. Serius aku, beneran. Percaya kamu sama aku. Yang udah dulu ya aku teleponnya. Aku nggak enak soalnya aku lagi nganter ini Pak Haji Aib nih. Ya beliau ini orang kaya loh yang uangnya banyak loh. Kalau nggak salah bisnisnya apa tuh Pak? Bisnis ini, bisnis apa? Jual beli kuah Cirebus Pak Ji. Iya, ya kan Pak Ji? Bener ya? Ya terserah. Iya terserah ya. Iya jual beli kuah Cirebus, maka bisa banyak banget duitnya. Maka besok-besok kalau ada kuaci kamu rebus-rebusin, kita jualin aja biar bisa kaya kayak Pak Haji Aib. Beneran, ini keren banget orangnya. Udah gitu aja nggak? Yaudah, ayo. Assalamualaikum. Insyaallah. Pak Haji, mohon maaf lama ini nelfonnya Pak Haji ya. Istri saya ada-ada aja habis ngomong kemana-mana terus. Ya nggak apa-apa. Pak Haji ya. Pak Haji, ini mohon izin juga nih. Biasanya saya tuh kalau lagi nyetir gitu ya, terus bawa penumpang gitu, saya biasanya menghibur penumpang-penumpang saya. Jadi dulu tuh kalau kata teman-teman saya sih suara saya bagus Pak Haji. Jadi saya tuh kalau nyanyi suaranya bagus. Kata teman-teman saya, dulu saya pernah ikut ini Pak Haji audisi itu Mancing Star. Iya. Itu yang audisi vokal-vokal itu Pak Haji.
KDI. Mancing Star Pak Haji. Oh. Mancing Star. Dulu saya duetnya sama Limbat. Oh. Jadi Limbat diem aja saya nyanyi gitu. Makanya saya menang. Jadi saya mau nyanyi 1-2 lagu boleh Pak Haji. Buat ngehibur aja sih selama perjalanan. Boleh. Daripada kita kosong gitu kan. Boleh Pak Haji ya? Saya mau coba nih nyanyi depan Pak Haji nih. Nanti kalau Pak Haji apa lagunya nyanyi bareng nggak apa Pak Haji? Nggak apa ya? Iya, nggak apa ya. Siap. Bismillah. Ini pasti beda banget nih. Aduh. Nah, ini lagu kesukaan saya dulu sama mantan saya Pak Haji. Nostalgia. Mungkin Pak Haji apa nanti ikut nyanyi. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Siap. Bagus banget. Aduh, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku. Pak Haji, nyanyi sama-sama. Ayo Pak Haji. Entah di mana. Pakai perasaan Pak Haji. Dirimu berada. Nah, pakai gitu Pak Haji. Falset. Hamba terasa hidup. Ayo Pak Haji nyanyi. Pakai falset Pak Haji. Iya, pakai Aduh. Wah, Pak Haji belum hafal nih lagunya pasti nih. Ini Pak Haji kayaknya lagunya belum hafal nih. Ini kayaknya apa? Setelan musiknya kurang pas ini Pak Haji ya? Bukan itunya, itu memang yang nyanyinya aja yang Enggak Pak Haji, enggak. Kalau saya kan penyanyi profesional Pak Haji. Ini katanya kayaknya nih Ari Lasso lupa nyetem gitar kalau saya lihat, makanya kurang masuk sama karakter vokal saya. Dan lagian gini Pak Haji, kata teman-teman saya nih Pak Haji, kan kalau dilihat-lihat kan muka saya kayak muka orang Arab ya Pak Haji. Ya, hidung saya kan mancung gini kan kayak botol balsam ya Pak. Kata teman-teman tuh saya tuh cocoknya nyanyi-nyanyi lagu-lagu Arab, menyesuaikan sama cengkok hidung Pak Haji. Ya saya mau nyanyi lagu Arab aja Pak Haji ya. Soalnya tadi kayaknya steman gitarnya nggak pas gitu. Saya mau nyanyi lagu Arab aja ya. Siapa Haji? والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين السماء بها أمطرت في الخافقين السماء إن شاء الله. ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد جديلا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل
hijab ijtila'uhu. Sallallahu Nabi Muhammad. Aya naziha anni wa maskanuhu al-hasham, ajib malakul lan nawahi nida'uhu, ajib man tawallahu al-hawa fika ghamdi fi, ajib man tawallahu al-hawa fika ghamdi fi. Huwa an-nur yahdi al-hairina diya'uhu, wa fil hashri سلينا لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين السماء، بها أمطرت في الخافقين السماء. يا رسول الله. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ذل المرسلين لواءه، تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه، بها أمطرت في الخافقين سماؤه. هو النور هو النور هو النور هو النور هو النور هو النور هو النور. Insyaallah. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, kayak gitu Pak Haji, aku kalau nyanyi Arab tuh menyesuaikan cekok hidungnya gitu Pak Haji. Insyaallah, alhamdulillah. Ini bener nih, bagus nih. Alhamdulillah. Ini didikan Kang Maman Pak Haji. Maman. Iya, Kang Maman itu ngajarin saya lagu-lagu kayak gini. Dulu tuh Kang Maman. Ini enak banget. Tadi saya sampai ngedengerinnya. Oh, Kerasa banget ini dia. sampai ingat mantan Pak Haji gitu. Alhamdulillah Pak Haji, insyaallah. Pak Ajaib, sebelumnya saya mohon maaf ini. Iya, sebetulnya ini dari tadi, itu dari awal Pak Haji masuk mobil, itu kan kursi belakang rusak ya, nggak bisa dinaikin. Terus Pak Haji duduk sini, saya tanya-tanyain, terus saya sampai teleponan aneh Pak Haji itu, sampai saya nyanyi fales, sampai akhirnya saya nyanyi sholawat. Itu sebetulnya Pak Haji itu lagi kena prank atau lagi dikerjain di channel YouTube saya, nama channelnya Gus Aldi Pak Haji. Jadi kalau Pak Haji lihat di sini ada kamera Pak Haji. Mana sih? Ini yang dibalik ini. Oh. Ini satu dan di sana satu Pak Haji. Oh itu. Iya. Jadi semua aktivitas gitu. Maaf, badan dia luar biasa. Nah, jadi ini di channelnya siapa? Channel saya Pak Ji. Channelnya namanya Gus Aldi. Oh. Kebetulan isinya adalah channel-channel sholawat. Tapi kadang-kadang ngerjain orang juga gitu Pak Ji. Jadi
Kebetulan saya juga konten kreator dari Karawang, Pak Haji. Karawang Di tinggal. Karawang. Jadi saya tuh kemarin dengar cerita tentang Pak Haji Aib, ini tuh siapa? Saya bilang gitu kan, orang uangnya banyak ini, hartanya, rumahnya besar. Tapi tadi saya lihat rumah Pak Haji itu kayak benteng Takeshi, Pak Haji. Ini rumah kok luas banget, saya bilang ini. Saya baru masuk parkiran udah nyasar, saya bilang. Makanya tadi aja saya juga sampai bingung ini gimana. Siapa? Ngomong apa? Aduh. Ya Masya Allah Pak Haji. Ini salam kenal Pak Haji. Saya Gus Aldi dari Karawang juga sebetulnya. Oh, iya. Dari YouTuber di Karawang gitu Pak Haji. Siap Gus, makasih juga. Masya Allah. Semuanya sehat semuanya Gus ya. Ya amin Pak Haji. Nah ini sebetulnya tujuan dari video ini saya buat Pak Haji. Jadi saya mau tahu orang yang sudah punya harta banyak itu sebetulnya punya kesombongan yang tinggi nggak sih? Atau bisa aja kan arogan, marah-marah gitu Pak Haji kalau dikerjain. Tapi ternyata saya di luar ekspektasi saya tadinya pikir saya bakal dimarahin Pak Haji. Saya udah siap, Pak Haji pasti akan marahin saya nih. Tapi Masya Allah dari tadi nggak ada marah-marahnya sedikit. Saya nungguin Pak Haji. Saya bilang tadi nanya ini Maman ini siapa? Ganti saya ini asisten supir apa gitu. Supir punya asisten gitu. Lagu amat. Sebelumnya saya minta Instagram Pak Haji dong, barangkali kan mau pada kenal gitu Pak Haji. Boleh Pak Haji ya? Boleh Pak Haji. Siap Pak Haji. Aduh, namanya siapa Pak Haji? Haji Aib Haji H Aib BJP Gus. Oh, yang ini Pak Haji ya? Oh iya betul. Oke, siap Pak Haji. Insya Allah. Aduh. Buat teman-teman yang mau kenal Pak Haji Aib lebih dalam, silakan follow beliau. Ini bisa juga minjem duit Pak Haji ntar ya. Karena kan uangnya banyak teman-teman, jangan disia-siakan. Aduh. Pak Haji sebelumnya minta maaf ini menutup pembicaraan kita karena udah mau sampai Pak Haji ya. Iya. Boleh dong dibagi kepada kita semua yang baru-baru mulai usaha atau yang belum sukses hidupnya sampai saat ini. Silakan Pak Haji, barangkali teman-teman yang nonton ini gitu. Kalau saya secara pribadi hanya ingin menyampaikan kiat yang namanya orang sukses itu satu. Kalau saya nih ya, terus secara pribadi yang jelas pertama ini kita memang harus mempunyai hidup secara prinsip. Jangan misalkan kita berpikir ya nanti gimana nanti. Nah ini yang salah. Planning ya Pak Haji. Planning. Jadi kita harus punya prinsip yang menjadikan utama, modal utama. Setelah itu kita juga memang harus betul-betul konsisten. Nah justru kalau misalkan hanya usaha kita mau coba-coba begini, nah itu justru yang salah. Usaha itu harus dibikinkan konsisten dan dijadikan untuk hobi. Masya Allah. Nah, insya Allah semua juga kalau kitanya ikhlas, kitanya hobi juga akan dengan hobi kita sekiranya kita, insya Allah itu pun akan saya sih yakin bisa berhasil. Karena kalau misalkan justru kita tidak konsisten hanya untuk mencoba-coba, ini yang menjadikan suatu kesalahan, Kegagalan Pak Haji. betul. Nah terus memang semua usaha juga tidak bisa didasari dengan serba instan. Semua itu perlu tahapan. Sama tak kalah misalkan kita berbicara melihat orang kok melihat hari ini tiba-tiba kok bisa begitu. Sebetulnya semua yakin, saya pun sama. Orang mungkin menilai Haji Aib bagaimana sekarang udah berhasil. Mungkin dulu dia tidak pernah tahu bagaimana masa merintisnya, betul Pak Haji. dibilang apa ya sampai nangis, ya dibilang keluh kesah tuh ada. Iya betul. Itu hal-hal seperti itu. Tapi yang jelas itu kita perlu konsisten. Insya Allah semua juga akan pasti berjalan dengan baik. Yang penting niatan kita juga. Nah ini yang menjadi tips yang paling utama. Modal kita ini adalah usaha, yaitu jual jasa. Nah kita ini kan ibaratnya memberikan live service terhadap orang. Insya Allah. Satu, kita tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong Pak Haji. Yang keduanya, kita ini betul-betul walaupun kita ditipu orang, dibohongin orang, sudah tidak apa. Tidak apa-apa, Masya Allah. Kalau itu tidak, istilahnya Allah, Tuhan ini tidak tidur. Iya betul. Penting niatan kita, apa yang mungkin nanti kita diberikan ujian sama Allah, ya sudah kita terima. Tapi saya sih alhamdulillah, ya ibaratnya sampai hari ini, ya bersyukurlah. Mungkin apa ya, ada dibilang cobaan, tapi ya tidak terlalu besar seperti yang ini yang menjadikan orang-orang itu saya. Dan Mungkin juga beda dengan teman-teman saya yang lain. Tapi saya juga pernah mendengar cerita
temen usaha sampai dia ini, tapi udah gitu dia ganti lagi setir, tidak menjadikan konsisten. Pada akhirnya malah hancur semua Pak Haji ya. Dan juga mungkin harus halal Pak Haji ya. Nah, itu Gak kayak tadi apa jualan tuyul second gitu loh. Nggak boleh Pak Haji ya jual tuyul second ya. Terima kasih banyak Pak Haji Aep sudah tidak marah-marah di prank dan sudah membagikan spirit nasihat buat kita semua. Ini sangat bermanfaat di channel saya, soalnya jarang yang ada edukasinya Pak Haji. Biasanya hura-hura doang. Dan kali ini spesial banget Pak Haji untuk memotivasi kita semua untuk bisa lebih sukses lagi. yang jelas saya pun sama dulu menjadi salah satu, ya maksudnya wirausahawan. Pada waktu itu sama, saya tidak pernah pelit juga dengan ilmu apa yang namanya kita. Insya Allah semakin banyak kita berikan kebermanfaatan, insya Allah akan banyak juga nilai-nilai kebaikan. Masya Allah, sangat berharga Pak Haji. Alhamdulillah alamin. Gitu ya teman-teman. Waduh, mudah-mudahan video ini bermanfaat semua ya teman-teman. Amin. Nanti bentar lagi kita akan sampai. Siap. Makasih banyak Pak Haji. Siap Gus, sama-sama Gus. Mudah-mudahan sukses semuanya Gus ya. Amin. Ini kita masuk atau gimana Pak Haji? Di sini aja parkir. Di sini aja parkir. Siap. Tinggal itu. Berarti saya di sini Pak Haji ya? Ya. Karena gue di sini. Mangga Pak Haji, terima kasih banyak. Aduh, Pak Haji ya. luar biasa. Oke teman-teman, itu tadi video yang udah kita buat bareng Pak Haji Aep, dan luar biasa ternyata orangnya sabar banget. Dia nggak marah-marah ketika aku kerjain, dia nggak marah-marah, dan orangnya wah luar biasa banget. Aku nggak nyangka teman-teman. Itu aja videonya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa ditonton video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.